Mas, gak lucu, Mas. Mas Emran. Mas, kamu di mana, Mas? Mas. Tolong. Tolong, siapapun tolongin aku, tolong. Kenapa takdir hamba kayak gini, ya Allah? Tolong lindungi hamba. Fatan, Bu. Tolong! 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 Bu Utami, Pak Oscar, setelah tim kami mempelajari dengan seksama semua rekaman CCTV yang ada di sekitar lapas, tampaknya saudari Kanza memang benar-benar diculik. Karena bukti rekaman yang kami dapatkan, sebelum dibawa kabur melewati tembok tinggi itu, saudari Kanza diserang dengan cara paksa dan dibuat pingsan oleh pelaku. Dan ini jelas penculikan murni. Pak, saya minta tolong Pak polisi, tolong cari Pak, tolong tangkap pelaku Kanza Pak. Pak, kalau di luar anak saya itu banyak musuhnya Pak, banyak yang ingin mencelakai Kanza, saya mohon Pak. Bu, kami dari kepolisian pasti akan melakukan yang terbaik. Karena menurut bukti yang ada, pelakunya mengarah kepada saudara Patan. Fatan? Enggak Pak, enggak mungkin. Saya yakin bukan Fatan. Fatan itu seorang dokter terhormat. Dan dia juga sangat mencintai Kanza putri saya. Bukan Pak, bukan Fatan. Saya malah lebih mencurigai Darto. Atau bisa juga Mas Yuda Pak, mantan suami saya. Saya yakin karena mereka berdua benar-benar ingin menghancurkan Kanza. Baik, keterangan Ibu akan kami catat. Selain Pak Darto dan Pak Yuda, siapa lagi yang Ibu curigai? Sebenarnya Pak, ada satu lagi. Saya curiga sama Emran. Karena Emran itu sangat obsesi sama Kanza. Tapi setelah saya lihat rekaman CCTV tadi pagi, sosok ninja itu bukan Emran Pak. Informasi dari Ibu ini akan membantu kami di dalam penyelidikan. Baik, Ibu tenang saja. Percayakan pada kami. Loh, Fatan, kamu kok udah rapi? Kamu mau kemana? Aku mau ke rumah Emran. Nah, aku yakin ini pasti Kanza diculik sama dia nih. Udah, Ros. Fatan, tunggu bentar. Kamu ngapain sih masih ngurusin Kanza? Udah biarin aja itu urusan polisi. Biar aja polisi yang nyari si Kanza. Kamu bisa diam gak sih? Kamu gak usah ngatur-ngatur aku. Ini tuh masalah Kanza ya. Nyawanya Kanza dalam bahaya. Siapa lagi? Halo? Dengan siapa ini? Selamat siang. Apakah benar ini dengan saudara Patan? Iya benar. Saya sendiri. Ini siapa? Kami dari kepolisian. Kami minta saudara datang sekarang ke kantor polisi. Maaf Pak. Ini untuk apa ya? Kenapa saya harus ke sana? Ini tentang kasus penculikan saudari Kanza di lembaga pemasyarakatan tadi malam. Nama Anda terseret dalam penyelidikan kami. Pak, sumpah Pak, demi Allah bukan saya Pak. Saya nggak tahu apa-apa soal ini Pak. Bukan saya penculiknya.
Tapi saya yakin banget, pasti Emran yang culik Kanza. Emran itu mantan suaminya Kanza yang terobsesi sekarang sama Kanza. Terus dia sengaja ngejebak saya. Soal pelakunya nanti biar polisi yang menentukan berdasarkan bukti-bukti. Yang penting sekarang kewajiban saudara datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Oke baik Pak, saya kesana sekarang. Fatan, kamu kok disuruh ke kantor polisi sih? Ya ini pasti ulahnya Emran. Dia ngejebak aku. Kiranya aku lagi yang culik, aku harus kesana. Fatan, aku ikut Fatan. Gue yakin banget kalau Kansa itu diculik sama Semran. Mas, ini kok foto-foto aku semua? Fotonya Kansa pada kemana? Iya, buat apa aku masang fotonya Kansa? Kan emang udah seharusnya aku pasang foto kamu. Ya foto kita lah, ada beberapa foto aku sama kamu. Kita kan sebentar lagi mau nikah. Ya aku lebih baik fokus sama masa depan aku kan. Mas, jadi beneran bukan kamu yang nyulik Kansa tadi malam? Ngapain juga aku nyulik Kansa? Kamu kan sendiri yang bilang sama aku kan satu pembawa masalah buat aku. Dia bawa sial di hidup aku, dia bikin aku kena masalah mulu. Ya jadi buat aku sih kayaknya udah gak harus dipikirin ya Kansa. Terus aku juga ngerasa kayaknya Kansa emang udah harus mikirin masalah hidupnya sendiri aja, gak usah libatin aku dalam hidupnya dia. Aku fokus sama masa depan kita, sama hubungan kita. Kalau gitu aku bersyukur banget, alhamdulillah. Akhirnya sekarang kamu sadar kalau aku emang pantas buat kamu. Nikmatin aja semua imajinasi yang ada di dalam kepala lo itu, Fun. Dengan bikin lo percaya kalau gue cinta mati sama lo, alibi gue dari polisi bakal aman. Gak akan ada satupun orang yang sadar kalau saat ini Kansa udah ada di pulau yang gue sewa khusus untuk gue berdua. Tolong perhatikan barang bukti ini. Apakah ini milik saudara? Ini pasti jebakannya Emran Pak. Kalau menurut saudara pelakunya adalah Emran, tolong lihat rekaman CCTV dari lapas ini. Apakah menurut Anda, saudara Imran? Bentar deh Pak Polisi. Ini kalau dari CCTV ini bukan Emran, ini postur tubuhnya bukan postur tubuhnya Emran. Pak gini deh Pak, pakai logika aja ya Pak. Saya ini seorang dokter. Saya nggak punya kemampuan fisik yang seperti ada di video itu yang bisa manjat-manjat lah apa. Saya nggak seperti itu Pak. Lagi pula semalam itu saya dari tempatnya DJ Dodi. Saya pulang ke rumah saya dengan keadaan tidak sadar. Iya benar Pak. Semalam itu Fatan dianterin sama anak buahnya DJ Dodi dalam keadaan gak sadar. Dan bahkan saya sendiri loh Pak yang gantiin bajunya dia. Apa hubungan saudari dengan saudara Fatan? Saya calon istrinya Pak. Baik kalau begitu. Kalau boleh tahu, di mana alamat saudara DJ Dodi yang semalam saudara pergi ke sana? Pak, ini masalahnya juga Pak. Jadi semalam itu waktu saya dibawa ke tempatnya DJ Dodi ini, saya tuh ditutup sama kain Pak, kain hitam. Jadi saya nggak tahu persis alamatnya ada di mana. Alasan yang kelas. Kalau begitu, boleh saya minta nomor DJ Dodi sekarang? Boleh Pak.
Halo. Selamat siang. Dengan Dodi di sini. Selamat siang Pak Dodi. Kami dari kepolisian ingin mengkonfirmasi apakah benar semalam saudara Patan berada di tempat lapor. Fatan. Oh, dia adalah anak laki-laki dari mantan kekasih saya, Linda. Tapi Pak polisi tanya sama dia, apa benar dia anak Linda? Maaf Pak polisi, anak itu sedang berhalusinasi. Tadi malam sama sekali dia tidak bersama saya kok. Tetapi saudara Patan bilang, tadi malam saudara Patan dibawa ke tempat Anda dengan wajah tertutup. Wajah ditutup. Pak polisi, saya ini tinggal di apartemen biasa. Dan semua orang tahu kok alamat saya. Bebas keluar masuk di lobi. Buat apa Pak polisi? Saya ini menutup wajah orang. Jelas sekali anak itu mengarang cerita dan suka berbohong. Sudah Pak polisi, saya banyak urusan. Selamat siang. Pak, enggak Pak, dia bohong Pak. Enggak seperti itu, ceritanya enggak kayak gitu. Saya itu udah jujur Pak, saya udah omongin apapun kebenarannya Pak. Bahkan ibu saya yang hilang aja itu lagi disekap di sana. Cukup saudara Patan. Pernyataan saudara dengan pernyataan saudara DJ Dodi, alibi saudara lemah. Untuk saat ini saudara boleh pergi dan kami tidak akan menahan saudara. Tetapi saudara wajib lapor sampai kasus ini selesai. Tapi ingat, tidak boleh pergi keluar kota untuk sementara waktu. Ya Allah, Mas Anang gak ada ninggalin apapun sih, peta, handphone, radio, kompas. Gak ada alat komunikasi sama sekali. Aku harus cari tahu aku di mana.